Siklus musim hujan di Indonesia terjadi pada awal bulan September hingga titik puncaknya pada bulan Desember. Musim hujan di Indonesia selalu identik dengan banjir. Bahkan di beberapa wilayah Indonesia, banjir menjadi agenda tahunan. Contohnya adalah wilayah kota Semarang dan Demak. Di kedua kota ini, banjir tak hanya diakibatkan oleh musim hujan, tetapi juga oleh aerob. Bicara soal banjir, maka erat kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan. Selain soal genangan air yang tinggi, banjir di wilayah pemukiman juga menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat. Salah satu penyakit yang muncul akibat banjir adalah leptospirosis. Jadi leptospirosis itu adalah penyakit zoonosis. Kenapa zoonosis? Artinya penyakit yang muncul dan bisa menular dari hewan ke manusia. Nah, penyakit ini itu endemis di Indonesia sebenarnya. Penyebabnya adalah bakteri Leptospira. Bakteri ini sangat suka hidup di ginjal tikus sebagai reservoir utama atau binatang pembawa utama. Kalau dari ginjal tikus, dia akan keluar melalui urin tikus, dan kita tahu bahwa tikus itu kosmopolitan. Dia bisa berada di mana-mana. Nah, dengan keadaan banjir saat ini atau keadaan hujan, musim penghujan, itu akan membuat potensi penyebaran bakteri ini di lingkungan sangat banyak. Terutama di daerah-daerah kita sebut Demak, Semarang, di mana kita tahu bahwa kondisi lingkungannya cukup mendukung keberadaan tikus. Sehingga adanya flushing atau adanya genangan air itu menyebabkan si bakteri ini bisa menyebar dari satu daerah ke daerah lain. Apabila ada anak-anak, orang dewasa pun memiliki luka pada bagian tangan maupun kaki, itu bisa mengakibatkan potensi masuknya si bakteri itu ke dalam tubuh yang bisa menyebabkan sakit yang disebut leptospirosis. Tingkat kematian infeksi leptospirosis di Indonesia sangatlah tinggi. Menurut data, tingkat kematian akibat infeksi leptospirosis menyentuh angka 2,5% hingga 16,45% dengan rata-rata 7,1%. Hal ini diakibatkan karena sering terjadinya misdiagnosis, underdiagnosis, dan underreported di pelayanan kesehatan. Gejala leptospirosis itu sulit dibedakan dengan penyakit lain, seperti halnya demam berdarah tinggi dan juga tipoid, dua penyakit yang sangat banyak ditemukan di Indonesia. Oleh karenanya, sering terjadi misdiagnosis ataupun kesalahan diagnosa di awal infeksi karena gejala yang umum tersebut. Oleh karena itu, para klinisi membutuhkan dukungan berupa alat deteksi yang kira-kira sangat bisa bermanfaat di awal-awal gejala. Berlatar belakang dari meningkatnya kasus leptospirosis serta sulitnya mendeteksi infeksi leptospirosis di Indonesia, para peneliti Lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional di kawasan Salatiga melakukan penelitian tentang pengembangan lateral flow immunoassay untuk deteksi dini dan cepat leptospirosis. Selama ini, deteksi leptospirosis itu menggunakan Rapid Detection Test atau RDT yang berbasis antibodi, di mana antibodi pasien leptospirosis itu muncul di 7-10 hari, sehingga sudah sangat terlambat. Kenapa terlambat? Karena bakteri ini sangat suka hidup di ginjal manusia juga, sehingga akan menyebabkan gagal ginjal biasanya. Bisa juga dia si leptospira pergi ke paru-paru menyebabkan hemoptisis ataupun batuk darah atau keparahan yang muncul akibat kegagalan ginjal maupun kegagalan paru. Kemudian yang bisa dilakukan untuk mendeteksi leptospirosis adalah PCR atau deteksi molekuler. Tetapi kita tahu di puskesmas, kemudian di rumah sakit yang tipe C itu akan sulit dilakukan PCR untuk mendeteksi leptospirosis ini. Berdasar dari kesulitan yang ada di lapangan, kami mendevelop suatu penelitian kerjasama dengan Amerika Serikat. Kebetulan USAID dengan satu program mereka yang disebut Peer Health Grant memberi kesempatan kepada kami
peneliti di Indonesia untuk bekerja sama dengan peneliti di Amerika Serikat membentuk suatu penelitian yang saling menguntungkan. Oleh karenanya, berbasis dari kesulitan mendeteksi leptospira di lapangan, kami bekerja sama dengan University of Nevada Reno membentuk suatu penelitian bagaimana deteksi cepat dan dini leptospirosis. Metode penelitian, jadi apa yang bisa kami lakukan dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kita mengembangkan monoklonal antibodi dengan teknologi hibridoma. Dan itu dilakukan dari pihak kolaborator, yaitu di Amerika Serikat. Kami mentarget satu gen leptospira yang disebut LIP-L32 dan membentuk rekombinannya, kemudian kita dapat berhasil membuat satu monoklonal antibodi dan dua yang lainnya untuk potensi dilakukan sebagai bahan untuk RTT ini. Dengan teknologi hibridoma yang sudah selesai di Amerika, kemudian dibawalah ke Indonesia. Di Indonesia kita melakukan purifikasi protein menggunakan alat yang disebut Next Chain Chromatography atau NGC, dan itu dilakukan bisa di Salatiga, sehingga kami melakukan purifikasi monoklonal antibodi di Indonesia. Kemudian purified monoklonal antibodi, kita lakukan karakterisasi. Bagaimana kita melihat performance dari monoklonal itu terkait dengan konjugasi gold maupun juga bagaimana dengan konjugasi dengan monoklonal yang lainnya. Itu kita lakukan dengan teknologi Western blot dan juga ELISA. Nah, itu bisa dilakukan di Indonesia dan kemudian kita juga harus menyiapkan panel urin maupun serum pasien leptospirosis untuk diujikan secara laboratoris. Nah, untuk menguji apakah dalam urin maupun serum itu mengandung leptospira, kita melakukan dengan teknologi PCR. PCR yang ada di laboratorium. PCR dengan baik konvensional maupun real time. Oleh karena itu, kita sudah punya monoklonal antibody yang purified, yang sudah murni, kemudian kita tahu karakterisasinya, kita tahu sudah ada bahan-bahan ujinya, yaitu urin dan serum pasien, sehingga yang next step yang perlu dilakukan adalah membentuk strip atau lateral flow assay-nya. Berawal dari kebutuhan untuk membentuk strip atau prototype lateral flow immunoassay, kita harus bekerja sama dengan pihak lain. Ketika itu kami ingin sekali bekerja sama dengan BPPT dan Pak Sabar, Dr. Sabar, tetapi karena pandemi COVID, BPPT memiliki tugas dari negara untuk membentuk rapid test COVID, sehingga akhirnya kami bekerja sama dengan PT Conimex. PT Conimex memiliki satu teknologi juga untuk membentuk lateral flow assay, sehingga kami bekerja sama ketika itu untuk menggunakan purified yang sudah ada, purified monoklonal antibody yang sudah ada untuk membentuk suatu lateral flow atau strip uji kesehatan. Sampai kini, alhamdulillah kami sudah memiliki prototipe yang telah diujikan secara laboratorium bekerja dengan baik. Kami sudah melakukan uji terhadap 15 serovar atau genik leptospira dan alhamdulillah performanya bagus, dan kita ujikan dengan sampel-sampel urin dan darah yang kami sebutkan di awal tadi yang telah kita yakini bahwa itu positif dengan PCR di Salatiga, ternyata juga performance cukup baik. Sehingga inovasi yang kami lakukan bersama dari hulu ke hilir mudah-mudahan bisa kita ujikan di lapangan nantinya. Nah, terkait musim hujan seperti ini, rekan-rekan klinisi, Bapak Ibu klinisi, dan juga program dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kota sangat mendukung dan juga ingin segera bahwa inovasi ini bisa segera tercapai, bisa segera sampai di ujung dari risetnya bahwa itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Di BRIN ini saatnya untuk berkarya, karena saya lihat ternyata dengan masuk di dalam BRIN, wawasan saya semakin terbuka. Untuk anak-anak muda, kesempatan kalian luar biasa, karena kita bisa gandengan dengan fisika, biologi, kimia, bahkan teknik untuk memunculkan sesuatu yang itu dari anak negeri gitu loh. Dan itu untuk
kemaslahatan negeri kita juga. Bagaimana nanti negeri kita bisa maju dengan apa yang kita kelola. Oleh karenanya, saya sangat bersyukur adanya BRIN sangat dimudahkan bagi kami peneliti untuk bekerja sama dengan pihak luar, baik itu swasta maupun industri, yang saya yakini bahwa itu semua akan mempercepat kemandirian bangsa.